Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel kita, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari hari ini untuk berbagi pengetahuan dengan narasumber kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau juga dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, ini kita sudah berada pada episode 120, episode yang cukup panjang. Dan jangan lupa klik subscribe jika Anda semua memandang bahwa video ini bermanfaat untuk diri, keluarga, dan sanak saudara. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2, Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Tema kita apa kali ini? Tema kita adalah tentang Alzheimer yang nanti bisa kita dengarkan dari tausiah Dr. Zainal Mutakin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Oke, kita membicarakan Alzheimer. Kelihatannya lansia-lansia itu mudah lupa, tapi kalau lupa itu apa juga Alzheimer, dan tokoh dunia itu banyak juga yang menderita Alzheimer. Apa dok Alzheimer dan bagaimana supaya orang bisa menghindari Alzheimer? Monggo dok. Alhamdulillah, menarik pertanyaan Prof. Alzheimer ini kan sebetulnya nama orang ini Prof. Oh iya, orang Itu orang, orang yang menemukan atau orang yang menderita juga dok? orang yang menemukan itu istilah orang Jerman itu. Iya. Dan sebetulnya Prof, kita selama ini kalau berhadapan dengan kasepuan atau orang-orang yang sudah lanjut usia itu, yang populer itu istilah osteoporosis gitu, Prof. Ya, osteoporosis ya, tulang. Pengeroposan tulang itu. Saya kira hampir semua orang sangat familiar. Dan ini menjadi istilahnya apa ya? Jembatan untuk kita mencoba memahami apa yang ada di dalam otak kita, Prof. Iya. Jadi otak itu sebetulnya unsur terkecil fungsional itu kan sel saraf gitu. Iya. Nah, yang paling menarik, Prof, ternyata sel saraf itu juga punya rangka, gitu. Punya rangka yang dapat mengalami kerusakan, Prof. Oh iya. Ya. Jadi ya istilahnya skeletonnya itu bisa rapuh, kemudian hancur, ibarat kados Prof melihat bangunan-bangunan pencakar langit itu loh, Prof. Iya, iya, iya. Itu kan cara menghancurkannya itu kan luar biasa, Prof. Iya, iya. Supaya tidak mengganggu kanan kiri itu langsung seluruh hancur. Ya. Dan itu ternyata terjadi di sel saraf loh, Bro. Oh. Oh. Jadi struktur yang demikian kokoh itu hancur berkeping-keping itu, Bro. Ya. Jadi sekali lagi dengan demikian kita kan terbiasa, Bro, ya. Otak itu kan sebetulnya di dalam kepala itu apa itu isinya tidak bertambah, tidak berkurang, gitu. Tapi Hmm. dalam kondisi gangguan yang namanya Alzheimer ini, maka otak itu bisa mengkerut, Prof. Oh, oke. Bisa Mengerutnya itu, mengerutnya itu karena skeleton, cangkangnya, kerangkanya itu menyempit atau apa, dok? Rangkanya itu hancur, Prof. Hancur. Seperti tadi diibaratkan gedung-gedung pencakar langit itu yang kita hancurkan dulu, Prof. Itu kan Ya, hancur gitu. Nah, dengan demikian maka terjadilah pengecilan dari. jadi dok, kerangka itu sebetulnya tidak keras seperti tulang kepala ya, dok. Itu yang melindungi otak itu, dok. Maksudnya kerangkanya itu, Ah, cangkang. dibagi dua, Prof. Ada tempurung kepala dan individu sel sarafnya itu sendiri, Prof. Di sel saraf itu bisa terbentuk, itu kan karena ada skeletonnya, Bro. Oh, Nah, skeleton yang membentuk sel tadi,
mengalami kerapuan tadi, Bro. Sehingga mengecil, akhirnya secara makros jadi mengkerut tadi, Bro. Ya, Jadi, jadi intinya sebetulnya, wah ini kesimpulan orang awam yang bisa saya dengar. Alzheimer itu terjadi kematian sel di dalam otak atau begitu, Dok? betul, Bro. Sel itu kan unit fungsional terkecil dari otak itu sendiri, Bro. Ya, Ya. jadi itu untuk menyusun itu diantaranya di dalamnya ada kerangkanya atau skeletonnya. Ya, jadi dalam kasus Alzheimer ini itu mengalami kerusakan, Bro. Ya, Oh. Adakah upaya, Dok, kita supaya bisa mencegah atau saja memperlambat? Dampaknya orang Alzheimer itu kan nggak mengenal diri dan orang lain. Betul nggak, Dok? betul, Bro. Justru disinilah, Bro, kita pertama kali harus concern terhadap sistem sirkulasi, Bro. Yes, sistem sirkulasi itu adalah ya jantung dan pembuluh darah tadi, Bro. Ya. Kemudian untuk mempertahankannya yang tidak lain adalah dari gaya hidup, Bro. Bro. Gaya Ya, hidup itu kan dibagi menjadi dua, ya. Ada gaya hidup yang sedenter, yang bentar. banyak duduk-duduk, ada yang gaya hidup yang aktif seperti Prof. Yanto ini sebentar lagi juga ada acara kemana itu. Ya. Jadi yang paling penting Prof ini lokasi loh Prof. Ya. Lokasi kerusakan itu ya yang utama kan otak kita yang berfungsi untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, gitu, untuk mengingat. Nah, dilalah kok kerusakan itu kok sebagian besar ada di situ, Bro. Ya, ya. Sehingga seringkali kita tidak bisa membedakan antara demensia dan Alzheimer atau penyakit kepikunan dan Alzheimer. Sehingga Oh. tolong diperhatikan bahwa demensia itu penyebabnya mayoritas itulah yang dinamakan penyakit Alzheimer. Ya. Halo, Dok, dampaknya secara fisik seperti apa Alzheimer itu? Karena rusak otaknya, dia langsung beda dengan stroke, saya lumpuh. Tapi dia masih bisa jalan-jalan, namun nggak bisa mengingat. Mungkin kalau dia kehilangan keluarganya, nggak bisa pulang ke rumah, Dok. Yang awal itu adalah memang penurunan daya ingat, Bro. Ya, Oke. penurunan daya ingat yang nanti juga akan mempengaruhi juga pusat bicara juga loh, Bro. Oh, Jadi tergantung dari pemicu terjadinya Alzheimer itu yang kita namakan plak. Plak. Jadi plak itu ya istilahnya apa ya, Prof? Ya, dalam bahasa Indonesianya anu, kerak, kerak. kerak ataupun gumpalan-gumpalan yang menempel di mana-mana, utamanya di pusat Ya, memori, Prof. kayak intip lah, intip darah kali. Iya, tapi Aduh, itu yang disebabkan oleh protein-protein dari sel-sel saraf tadi yang rusak, ya, sehingga bisa mengakibatkan tadi nah daya ingat menurun. kalau begitu, Dok, kolesterol misalnya itu juga bisa salah satu faktor untuk menyebabkan orang Alzheimer. Sebetulnya ini lebih ke arah proteinnya, Bro. Oh, protein. Iya, Iya. ada namanya protein yang khusus, Bro. Itu namanya protein tau. Ini jangan keliru dengan tahu loh, Bro. Oh Jadi iya. proteinnya itu namanya protein TAU, ya. Tahu, Kita ya. tahu. Iya. Padahal kalau protein itu berakibat menyerang orang menjadi Alzheimer, dia sudah nggak tahu, Dok, berapa duitnya. Betul. Sampai terjadinya kealpaan tadi itu. Nah, ya, artinya kan sudah nggak bermanfaat. Uangnya Iya, berapa, kekayaannya berapa. Kalau sudah Alzheimer sudah lupa semua, Dok. betul, Bro. Dan bahkan selevel Presiden Amerika, ya, barangkali Bro masih ingat, ya. Ya, ya, ya ada itu. Itu diekspos. Itu Mantan bintang film. ya, bilang film ya itu luar biasa itu Alzheimer. Ya, Hmm. melibatkan keluarganya yang sangat begitu sabar dan sebagainya itu. Kalau begitu bisa juga, loh, Dok. Kalau sudah parah, berarti bisa lumpuh, nggak bisa bergerak aja, tidak berbaring aja gitu Alzheimer.
Ya, yang jelas penurunan kualitas hidup yang luar biasa, Bro. Tapi kok kami lebih sepakat dengan Prof. Suyanto, bagaimana kita mendekati fenomena Alzheimer itu dengan cara berpikir positif lah. Ya. Jadi yang penting tadi, Prof, gaya hidup kita, ya, harus betul-betul gaya hidup yang sehat, Nggih. termasuk istirahat cukup, dan yang lebih penting lagi, Prof, harus selalu diarahkan ke social engagement, Prof. Social engagement ya, 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 Jadi, Prof sepakat ini, ya. sangat, sangat dok. Karena social engagement, silaturahim, Iya, iya, dan kita apa, menampilkan diri supaya lebih bermanfaat bagi orang secara sosial itu loh. Itu iya. itu kan kalau yang saya lihat dok, orang ketika habis melakukan social engagement itu terjadi terasa kebahagiaan itu dok. Mungkin Persis, kan mencegah Alzheimer kali ya dok, karena hormon endorfinnya selalu ada kali. persis. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Prof, ingat Alzheimer, ingat osteoporosis, Hmm. gitu. Ya, Tapi sekali lagi, Prof, apa yang disampaikan Prof, membangun komunikasi, silaturahim, co-regulation, itu kan mengingatkan kembali, Prof, nih, bagaimana komunikasi antar sel itu loh, Prof. ya, 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 Gitu. Di situ ada istilah neurotransmitter, gitu. ya, ya, betul, betul. Nah, itu, Prof. Jadi saya kira social engagement di level sel itu ya seperti itu, Prof. Oke, supaya Interaksi. neurotransmitternya tuh menjadi semakin banyak neuronnya itu terbentuk miliaran yang baru kali dok. Betul, Prof. Jadi itu semangat kita adalah dengan semakin kita bersilaturahim, itu akan memberikan efek langsung pada kondisi otak itu sendiri, Prof. Dok, kalau Indonesia, apakah prevalensi Alzheimer itu cukup tinggi atau itu khusus penyakit orang eh, kaya, orang elit, atau juga menderita siapapun, dok? Jadi pada prinsipnya, Prof, kalau Alzheimer itu lebih banyak dialami usia di atas 65 tahun, Prof. Ini penting sekali. Saya sudah 71 tahun ini. Tapi bukan berarti Prof Suyanto terkena. Tapi yang jelas kalau di Jepang sudah bisa ketahuan banyak sekali tuh, Prof, yang mengalami Alzheimer. Tetapi kalau Prof ingin mengetahui di Indonesia, saya kira dan kebiasaan masyarakat kita yang dibuktikan kemarin seperti mudik Lebaran itu ya, Prof, ya. Ya, Itu saya kira kok bisa menekan angka jumlah Alzheimer tadi, Prof. Tapi sekali lagi, bangun co-regulation, bangun silaturahim, ya. Jangan menghadirkan masalah-masalah yang sangat menjengkelkan bagi otak, ya. Itu ya, saya kira sangat membantu itu, Prof. ya, ya. Saya kira ini penting para pemirsa. Jangan sampai kita tidak bahagia membangun silaturahmi, kemudian berbahagia itu kan bisa kita ciptakan dok sebetulnya, Betul, betul. dan jalannya sudah banyak. Biasanya kalau orang Alzheimer diapakan dok oleh dokter itu? Diberi suplemen atau apa dok? Memang penelitian tentang obat-obatan yang mencoba mengintervensi ini ya tidak habis-habisnya, Bro. Tetapi saya kok lebih sependapat pada Prof. Suyanto ini. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati akhirnya, Bro. Ya, nah inilah konsep kesehatan holistik dok ya. Eh, Iya, ano proponennya di Indonesia panjenengan adalah merupakan tokoh untuk membuat orang paham mengenai kesehatan holistik itu, dan unsurnya tidak hanya medis harus komplit kan dok, iya, holistik. betul. Biopsikososio spiritual gitu. Dan mungkin untuk orang Jawa, jangan-jangan Alzheimer itu kalau basisnya etnis ya, saya tidak tahu ada riset atau tidak. Di orang Jawa kan ada semangat mangan nggak mangan ngumpul gitu loh dok. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Kita Ya, banyak banyak belajar dari pendahulu kita, Prof. ya, ya, Memang baik. guyup rukun gitu, Prof. Ah, tapi mangan nggak mangan ngumpul. Tapi sekarang diubah.
ngumpul-ngumpul harus semangat gitu. Nah, itu yang memicu kolesterol naik itu, Prof. Nah, iya. Gitu kan? Ya, Subhanallah. ya, begitulah. Terima kasih dok. Ini tausiah yang luar biasa. Orang tidak memikirkan Alzheimer karena masih yang akan datang. Jadi orang itu semuanya berpikir sekarang. Dan dengan kesehatan holistik kita bisa mengantisipasi. Kita jangan sampai menderita Alzheimer atau paling tidak jangan terlalu cepat Alzheimernya. Alhamdulillah. Ini dokter mengatakan 60 tahun itu sudah probabilitasnya ada. Tapi alhamdulillah 71 tahun insya Allah mudah-mudahan tidak ada dok. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Bebas dari Alzheimer. Dan kita mendoakan semua yang nonton video ini bebas Alzheimer dok. Amin, amin, amin. Terima kasih dok ya dan selamat melakukan tausiah di tempat lain. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.